Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiuddin Fauzan dengan NIM 530502323. Yang pertama-tama saya mohon maaf kepada Bapak dosen karena video yang saya buat amat sangat sederhana. Jadi langsung saja, contoh kasus yang saya ambil ini adalah konflik antara suku Dayak dan Madura yang di Sampit, Kalimantan Tengah. Pada tahun 2001 terjadi konflik besar antara suku Dayak dan suku Madura. Konflik ini dipicu oleh kecemburuan sosial, persaingan ekonomi, dan insiden kekerasan seperti pembunuhan, kekerasan. Berakibatnya menjadi banyak korban jiwa, bentrokan, dan konflik ini menunjukkan bagaimana perbedaan budaya dan sosial ekonomi bisa memicu ketegangan yang serius. Nah, untuk postmodernisme itu mengajarkan untuk menolak satu narasi besar yang menganggap satu kelompok atau budaya lebih benar atau lebih unggul. Sebagai jalan tengah dalam konflik ini, pendekatan postmodernisme bisa dilakukan dengan cara menghargai pluralitas budaya, mengakui bahwa suku Dayak dan Madura memiliki nilai atau tradisi dan cara hidup yang berbeda dan tidak ada satu yang lebih benar ataupun lebih baik. Yang kedua, membuka ruang dialog dan cerita kecil, mendorong kedua pihak untuk saling berbagi pengalaman dan pandangan mereka tanpa harus memaksakan satu versi kebenaran. Dengan mendengarkan cerita kecil dari masing-masing kelompok, kesalahpahaman pun bisa dikurangi. Kemudian membangun kesepakatan yang fleksibel, membuat aturan dan solusi yang tidak kaku melainkan bisa menyesuaikan kebutuhan kondisi kedua suku secara adil dan inklusif. Yang ketiga, menggunakan media dan pendidikan untuk mempromosikan toleransi. Melalui pendidikan dan media mengangkat keberagaman budaya secara positif itu, masyarakat lebih terbuka untuk menghargai perbedaan. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dengan pendekatan postmodernisme, konflik antar suku di Sampit tidak dipandang sebagai pertarungan antara yang benar dan salah secara mutlak, melainkan sebagai pertemuan berbagai pandangan dan budaya harus dihargai dan dipahami secara bersama. Pendekatan ini membuka ruang dialog, menghargai pluralitas, menghindari dominasi satu narasi besar, sehingga menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan kembali mohon maaf yang sebesar-besarnya karena video saya itu sangat amat sederhana, dikarenakan HP atau device saya yang sangat minim untuk membuat video yang lebih lagi. Mungkin kedepannya semoga saya bisa membuat video lebih baik lagi dan lebih layak untuk ditonton. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.